Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita lihat dulu. Tema besarnya itu adalah The Sun, Chariot, sama Knight of Wands. Ini dua major arcana gitu, The Sun. Dengan The Sun itu aku dapat kayak suatu vibe tentang, pertama nih, ada beberapa skenario ya. Pertama, ini ada upgrade dengan finansial kamu gitu. Jadi bertambah atau kembali ke tempat yang stabil gitu kalau misalnya tadinya tergoncang, terus ada upgrade dengan pekerjaan juga. Terus skenario berikutnya adalah sosok seseorang yang abandon, sosok seseorang yang apa ya, yang udah stabil juga secara ekonomi, secara kepribadian, entah apapun itu konteksnya ya. Sangat bisa konteks hubungan romantis, tapi bisa juga kayak konteks lain, misalnya calon pemberi kerja baru, calon klien, customer, hal-hal semacam itu. Dengan desain ini, vibe-nya tuh bikin happy. Kalau misalnya kamu uh, naik gaji, naik jabatan itu kan bikin happy kan. Terus misalnya customer kamu nambah, klien kamu nambah, itu juga bikin happy. Yang jelas The Sun itu selalu membawa energi kehangatan, optimisme. Terus kalau bicara sosok seseorang, ini adalah kalau konteks hubungan romantis maksudnya, ini adalah hubungan yang potensial gitu ya. Karena The Sun itu kan selalu merepresentasikan anak-anak gitu. Jadi ini hubungan potensial di mana bisa sampai titik berkeluarga gitu. Lalu dengan Chariot, ini aku dapat vibe gini, sebagian dari kamu yang lagi berproses gitu ya, berproses dengan kesedihan, berproses dengan kehilangan, pemulihan diri, pemulihan hati, hal semacam itu ya. Kamu udah di fase yang sekarang mungkin keadaannya udah lebih baik, atau sebagian lagi bahkan sudah benar-benar udah bisa apa ya, udah perasaan itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, sebagian lagi menjadikan rasa sedih itu, rasa kecewa itu jadi kayak sebuah karya gitu loh. Kayak misalnya jadi lagu, jadi tulisan, atau kamu mengalihkan energi itu ke tempat lain. Kayak misalnya kesedihan jadi sebuah karya tuh, contoh aja Taylor Swift gitu. Lihat lagu-lagu dari cerita cintanya dia, tapi bukan berarti aku bilang kamu harus jadi kayak Taylor Swift, bukan, tapi ini lebih kepada channeling energi itu gitu ya. Lalu yang berikutnya Knight of Wands, ini adalah ini vibe-nya menyenangkan banget sih. Terus aku mendapat juga sebagian dari kamu memang energi love-nya juga kuat. Terus Knight of Wands ini kan selalu berbicara kayak petualangan ya. Di pre-shuffle kamu tuh aku mendapatkan vibe kalau ada komunikasi yang kamu tunggu gitu, kabar atau komunikasi dari seorang yang signifikan, terutama kalian baru kenal orang atau apapun ya jenis komunikasinya, yang jelas ketika ini datang bakal bikin kamu happy. Nah, sekitaran kamu nonton reading ini, komunikasi yang kamu tunggu, kabar atau apapun gitu. Kalau nggak komunikasi, ada sesuatu yang kamu tunggu, ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan atau kamu manifest. Ini akan terlihat gitu sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, kita lihat energi di dasar decknya Three of Swords. Yang tadi aku bilang skenarionya di awal, ada sebagian dari kamu yang sedang berproses atau di ujung proses itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, channeling energi kesedihan kamu, kekecewaan kamu untuk apa ya, jadi sesuatu yang energi kreatif gitu, atau misalnya jadi energi yang memberi apa ya, kekuatan untuk misalnya contoh kamu jadi olahraga, contoh kayak tadi kamu menulis atau membuat karya apa seperti itu. Jadi energinya ditaruh di tempat lain. Terus juga di sini kita belum bahas astro oracle-nya ya. Nih yang pertama, oracle-nya adalah Pluto, kata kuncinya rebirth, terlahir kembali. Nah, itu tadi, kamu tuh terlahir kembali, entah dengan karya, entah versi diri kamu yang baru, yang udah berproses dengan banyak hal itu, yang bikin kamu patah hati, kecewa, terluka, terpuruk. Nah, ini ada momen kamu yang apa ya, terlahir kembali gitu, terlahir kembali dalam kondisi hatinya udah pulih, semakin membaik, atau kayak sosok yang muncul yang kamu pikir nggak bisa ada gitu, versi diri kamu yang lebih kuat, lebih bijak, terus juga lebih tangguh, versi diri kamu yang kreatif, ternyata kamu punya gini. Ketika orang-orang memproses kesedihan ya, kadang kan melakukan hal tertentu yang awalnya untuk distraksi gitu, tapi ternyata dilakukan secara lebih konsisten lagi. Nah, itu kan juga apa ya, kayak menambah value gitu di diri kamu. Nah, aku melihat seperti ini, ada versi diri kamu yang melakukan hal tertentu yang mungkin gak akan kamu lakukan jika seandainya kamu tidak melalui momen terluka seperti ini. Makanya ada energi transformasi di sini, terlahir kembali, ada versi diri kamu yang baru muncul setelah kamu melewati fase ini ya. Terus yang berikutnya adalah the energy is gaining momentum. Energinya tuh lagi membangun momentum. Tadi karena memang ada tema menunggu. Ada menunggu konfirmasi, menunggu sesuatu terwujud atau termanifestasi gitu. Dan apapun yang kamu lakukan selama ini, entah untuk alasan apapun, yang jelas sesuatu yang produktif. Kayak membangun sesuatu, lanjutkan gitu. Karena energinya tuh sedang terbangun. Dan aku pernah bilang mungkin di pesan kolektif gitu ya, bahwa energinya tuh sekarang lagi luar biasa. Dan sekarang udah lebih tenang gitu. Tapi
ini suatu kesempatan yang bisa kamu ambil gitu dengan versi diri kamu yang sudah bisa melihat lebih jernih, lebih baik, dan lebih bijak. Kamu tahu energinya lagi membangun momentum, kamu bangun sesuatu atau buat intensi, atau kamu mulai nih planning ke depan kamu mau bikin apa lagi sama hidup kamu. Kayak kalau kamu mau upgrade hidup kamu atau mau melakukan hal-hal lain yang mungkin kamu mau lakukan selama ini tapi tidak kamu lakukan ya. Terus tema besar kamu adalah Ace of Cups, konfirmasinya adalah cross. Cross itu bisa berbicara kayak keyakinan, keimanan, terus juga bisa berbicara pengorbanan yang tadi aku bilang kalau kamu melakukan sesuatu selama ini, membangun sesuatu, berkorban dalam artian ada hal-hal yang kamu kurangin atau ada hal-hal yang kamu lebih banyak lakukan untuk misalnya mencapai hal yang mau kamu tuju gitu. Dan dengan Ace of Cups itu kayak apa ya, mendatangkan sesuatu yang baru di hati kamu, di dunia kamu, atau hati kamu sekarang udah berbeda karena tadi kamu sudah di penghujung proses pemulihan hidup kamu ya. Dan kalau apapun yang kamu bangun dengan pengorbanan itu, hasilnya, outputnya itu seperti yang kamu mau gitu. Ada sesuatu yang baru selain pemulihan hati. Oke. Lalu yang berikutnya, di sini ada Four of Swords dikonfirmasi sama beruang gitu. Four of Swords itu kan energi pemulihan tuh, lihat Three of Swords-nya ada di dasar deck. Tapi aku ini melihatnya lebih kepada ini sudah berjalan gitu ya. Memang ada kemungkinan ada hal-hal yang mungkin akan bikin kamu kesel, kecewa gitu sekitaran kamu nonton reading ini. Tapi vibe dominannya adalah ini sesuatu yang udah lewat ya. Ini sesuatu yang udah lewat dan kamu di penghujung proses ini. Four of Swords itu energi pemulihan, lalu berpikir juga bisa kayak ada hal-hal tertentu yang kamu pikirin, mungkin strategi, mungkin kedepannya kamu mau ngapain sama hidup kamu, kayak hasil pembelajaran hidup kamu misalnya, dengan semua hal yang kamu lewatin, entah itu positif, negatif, yang baik ataupun yang menyakitkan, kamu udah bisa melihat hal-hal itu dengan perspektif berbeda sekarang. Dan itu membawa blessing di hidup kamu karena posisinya di blessing kamu gitu. Jadi kamu mungkin kayak tahu ke depannya mau ngapain lagi gitu. Oh, di waktu lampau ini nggak berhasil, gue bisa mencoba melakukan sebuah hal yang berbeda. Contohnya seperti itu ya. Terus yang tadi kalau pakai contoh yang di awal, ketika kamu channeling itu misalnya dengan berkarya, dengan berolahraga, nah itu kan juga bisa jadi sesuatu seperti itu ya. Terus bear itu melambangkan kekuatan, ke power gitu, power, kekuatan, pemimpin, keuangan juga bisa. Jadi bisa jadi ini kamu mengambil alih misalnya upgrade upgrade pekerjaan gitu, kamu jadi pemimpin kayak naik jabatan gitu. Terus kamu udah melewati banyak fase sebelumnya, kamu udah punya pengetahuan gitu untuk jadi pemimpin yang baik gitu ya. Terus juga tadi aku udah bilang di awal upgrade keuangan, atau bisa jadi kamu udah tahu gini, gue yang pegang kendali atas hidup gue yang nyetir, gue nakodanya, gue yang mengarahkan kapal ini kemana gitu. Seperti itu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah dengan Four of Wands dan Mountain, sebagian dari kamu gini, Four of Wands itu kan energi stabilitas, bisa fondasi, bisa, terus juga kayak hello goodbye, bisa, hubungan, bisa. Mountain itu adalah kayak kartu yang muncul ketika ada hal-hal yang perlu dievaluasi, tapi dengan Four of Swords di atas gitu ya. Tadi juga kan aku udah bilang kayak momen kamu berefleksi udah banyak gitu. Jadi ini lebih kepada karena Four of Wands itu bisa jadi kayak energi portal gitu, portal, gerbang, hello goodbye. Aku selalu bilang mungkin ini lebih kepada proses kamu untuk benar-benar, karena tadi sebagian masih berproses tapi sudah lebih baik, sebagian lagi sudah di penghujung, tinggal gimana momen apa ya, letting go-nya gitu, benar-benar mengikhlaskan, benar-benar melepaskan dan menjadikan itu sebuah momen pembelajaran gitu. Ada selalu hikmah yang bisa kamu lihat ya, atau benar-benar memaafkan situasi atau orang-orang tertentu gitu. Lalu yang berikutnya Hierophant, terus dengan Tree, ini kayak aku melihat tadi ya, karena ada tema love-nya juga kuat sih, walau di sini tidak terlihat, tapi Hierophant ini bisa berbicara pernikahan loh. Terus pohon ini bisa berbicara pertumbuhan, bisa juga stabilitas, fondasi, sesuatu yang kokoh. Terus Hierophant selain pernikahan ini adalah tradisi, terus juga sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas dan keagamaan. Bisa jadi kamu bertumbuh gitu ya, lebih jauh kayak dengan spiritualitas kamu, perjalanan keagamaan kamu, kayak kamu bisa melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih apa ya, lebih punya kebijaksanaan, punya filosofi yang berbeda, kayak hal-hal semacam itu. Ini dengan Hierophant dan Tree, advice-nya adalah death dan tikus-tikus ini ya. Ini cuma menambahkan tadi pesan-pesan yang sudah aku bilang di awal gitu. Yang tadi energi Pluto kan terlahir kembali. Pluto sama Death itu sama, temanya itu kayak terlahir kembali, transformasi. Terus juga sebagian ini menambahkan pesan tentang tinggal proses gimana
karena masih ada yang nyisa gitu untuk benar-benar ikhlas, benar-benar maafin, benar-benar melepaskan. Lalu yang berikutnya dengan gambar tikus-tikus ini kayak aku melihat di titik ini kamu baru bisa melihat gitu. Ada hal-hal yang baru bisa kamu pahamin sekarang, ada hal yang baru bisa terlihat sekarang, kayak level awareness kamu berbeda, level kebijaksanaan dan kedewasaan kamu juga berbeda, seperti itu. Jadi kadang momen-momen dimana kita terpuruk itu justru momen-momen itu yang bikin kita lebih kuat lagi dan punya bekal dengan kebijaksanaan dan pengalaman ke depannya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.